Ayam geprek ala aku. Sambelnya ini beda dengan sambal ayam geprek pada umumnya. Hai guys, hari ini saya mau buat ayam geprek. Ayam geprek ala aku ya. Jadi ini aku pakai ayam yang sudah boneless, bagian dada mentoknya ya. Kalau mau pakai ayam yang masih ada tulangnya, ayam utuh juga boleh ya. Cuman aku pakai yang praktis saja. Ini ayam bagian dada sudah file ya. Terus aku potong agak tipis begini. Terus nanti isi ayam ini akan kita marinasi dengan ini bawang putih yang sudah saya haluskan. Terus ada garam, ada merica, dan ada kaldu jamur ya. Saya selalu pakai kaldu jamur. Penyedapnya terserah, mestinya mau apa aja boleh. Cuman saya selalu pakai kaldu jamur ya. Jadi ini nanti kita marinasi dulu. Itu langkah pertamanya. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat sambelnya. Sambal bawangnya ya. Di sini saya perkenalkan bahan-bahannya. Ini saya pakai cabai keriting ya, sudah saya potong kecil-kecil. Terus ada juga cabai rawit. Ini terserah ya, mau pakai cabai besar merah boleh, pakai cabai keriting boleh, nggak pakai cabai rawit juga boleh. Jadi optional aja, maunya gimana ya. Terus ini bawang putih. Bawang putih saya cincang halus di sini ya. Nah, ini nanti untuk cabenya akan saya tumis sebentar, terus saya blend ya, atau diulek juga boleh terserah. Tapi untuk bawang putihnya waktu tumisan pertama saya nggak ikutkan. Jadi nanti kalau cabenya sudah halus, baru kita tumis ulang. Bawang putihnya kita tumis di langkah yang kedua supaya lebih wangi ya, wanginya lebih keluar. Oke, itu langkah yang kedua. Untuk membuat ayam geprek ini kita butuh tepung ya, tepung untuk membungkus si ayam ya. Sekarang kita masuk ke pembuatan tepungnya ya. Untuk pembuatan tepung kita butuh dua macam tepung di ayam geprek ini ya. Yang pertama tepung basah. Ayam akan kita celupkan di tepung basah dulu, baru tepung kering. Jadi ini tepung basahnya dulu ya. Kita buat yang paling simple. Jadi cara ini cara yang paling simple dan nggak ruwet ya. Bumbunya juga sedikit, tapi rasanya enak ya. Untuk membuat tepung basahnya, kita pakai perbandingan tepung terigu dan tepung tapioka. Perbandingannya 3:1 ya. Jadi kalau kita pakai tepung terigunya 3 sendok, kita akan pakai tepung tapiokanya 1 sendok saja. Itu untuk tepung basahnya, oke? Sekarang kalau untuk tepung keringnya, nanti kita pakai perbandingan 4:1 ya. Jadi kalau 4 sendok tepung terigu, kita akan pakai 1 sendok tepung tapiokanya. Oke ya, begitu aja. Sekarang kita akan memarinasi si ayam ya. Ini bumbu-bumbu untuk marinasi ayam tadi. Bawang putihnya, garam, terus merica dan kaldu bubuk. Ini semua kita masukkan jadi satu. Terus kita ratakan ya. Agak sedikit ditekan supaya bumbunya meresap sampai ke bagian dalam. Kenapa saya pakai yang file? Supaya bumbunya terserap sampai ke bagian dalam. Karena kalau file kan lebih tipis. Kalau ayam utuh itu kan lebih tebal. Jadi untuk marinasinya kita butuh waktu lebih lama. Kalau ini kita marinasi sekitar 10 menit sudah cukup ya. Kalau mau pakai yang ayam utuh, kita marinasi sekitar 30 menit ya. Ini untuk setiap untuk penyedapnya, misalnya nggak mau pakai, misalnya nggak suka penyedap, bisa di skip ya. Pokoknya dari bumbu-bumbu ini mana yang nggak suka bisa di skip ya.
ini sudah saya marinasi. Sekarang akan saya ini sudah saya bumbuin. Sekarang kita biarkan sekitar 10 menit ya. Langkah yang kedua, mestinya kita akan menumis si cabenya ya. Tapi saya skip dulu, saya akan buat tepungnya, persiapkan tepungnya dulu ya. Ini saya akan buat tepung keringnya dulu ya, karena tepung kering ini tanpa bumbu apapun. Kita pakai perbandingan tepung terigunya 4, 3, 4, dan tepung tapiokanya 1. Seperti ini ya. Nanti kalau misalnya dirasa kurang, kita bisa tambahkan tepungnya ya. Kalau segini kan terlalu sedikit ya, jadi saya akan buat dua kali resepnya. 1, 2, 3, 4, tepung tapiokanya kita tambahin 1. Oke, seperti ini. Ini akan kita campur dulu ya. Campur sampai merata. Sudah gini aja. Jadi untuk tepung keringnya kita tidak perlu menambahkan bumbu di sini. Karena nanti dari tepung basahnya aja yang kita bumbuin, oke? Nah, seperti ini. Pastikan dulu merata. Si tepung tapioka itu fungsinya untuk merekatkan tepungnya ini ke ayamnya nanti ya, supaya lebih merekat dengan sempurna. Seperti ini. Sudah. Sekarang kita akan membuat tepung basahnya ya. Kita persiapkan tepung basahnya. Untuk tepung basahnya kita pakai perbandingan 3:1. Ini tepung terigunya kita pakai 3 sendok. 1, 2, 3. Kita tambahkan tepung tapiokanya 1 sendok. Seperti ini. Ini kalau kurang kita bisa tambahkan ya. Tepung basahnya saya nggak pakai terlalu banyak, jadi saya buat 1,5 kalinya aja ya. Jadi ini saya tambahkan 1,5 sendok. Untuk tepung tapiokanya saya tambahkan 0,5 sendok. Nah, seperti ini aja ya. Nah, untuk si tepung basah kita akan tambahkan dengan bumbu ya, supaya ada rasanya nanti. Kita akan tambahkan dengan garam, sedikit gula ya, supaya nggak kaku rasanya. Kalau ada gulanya rasanya lebih dapet ya. Gula. Terus sekarang ini saya tambahkan sedikit penyedap dan merica, lada. Ini terserah, kalau saya suka agak banyak supaya berasa pedas. Oke, sekarang kita campur sampai rata. Ini nggak perlu ditambahkan telur ya. Seperti ini. Akan kita tambahkan sedikit air sampai kita menemukan kekentalan yang kita mau ya. Ini akan saya ratakan dulu ya. Ini kira-kira sampai ketemu kekentalan yang seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau menambahkan bawang putih halus juga boleh ya. Nanti hasilnya lebih wangi, lebih harum, oke? Tapi kalau enggak gini aja sudah enak ya. Ini bawang putih halus, ada sisa yang kita pakai buat marinasi ayam tadi, ada sisa segini, saya campurkan aja ya. Mestinya nggak usah bawang putih juga nggak apa-apa, sudah enak ya. Tapi daripada kebuang sayang, jadi saya campurkan aja biar tambah nikmat. Oke, seperti ini. Kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan membuat sambelnya ya. Ini cabai keriting dan cabai rawitnya akan saya tumis sebentar, terus kita blend ya. Kita haluskan. Untuk bawang putihnya nggak usah diikutkan, nanti langsung ke tumisan kedua aja, supaya wangi dari bawang putihnya nanti lebih dapat ya.
Ini kita tumis sebentar sampai agak layu. Terus kita blend. Saya pakai diulek boleh ya, diulek boleh atau pakai blender boleh ya. Terserah. Oke ya, ini cabenya sudah layu. Akan saya matikan kompornya. Kemudian kita akan haluskan ya. Saya akan haluskan di sini ya. Sebentar. Ini hasilnya. Sudah saya blend. Tapi saya nggak mau yang terlalu halus ya. Karena kalau untuk ayam geprek harus agak kasar-kasar ya potongan cabenya. Jadi supaya kelihatan seperti diulek ya. Ini sudah cukup. Saya akan tumis kembali di sini. Ini bekas menumis cabai tadi ya. Penggorengannya sudah panas, kita beri minyak untuk menumis cabenya ya. Pertama kita masukkan dulu bawang putihnya. Kita tumis sampai aromanya agak keluar. Karena untuk cabenya kan tadi sudah kita tumis sebentar. Jadi kita masukkan bawang putih dulu. Nanti cabenya menyusul. Begini kita tumis sampai wangi. Sampai warnanya agak berubah sedikit kuning, baru kita tambahkan cabai gilingnya ya. Nah ini sudah mulai harum, sudah mulai wangi. Kita tambahkan, kita masukkan cabai yang sudah kita blend tadi ya. Seperti ini kita tumis terus, kita campurkan supaya rasanya bercampur. Ini bawang putihnya sudah harum sekali, sudah tercium, sangat wangi. Sekarang tinggal kita mencampurkannya dengan cabenya. Kita tumis terus ya sampai matang. Sambal bawang yang saya buat ini agak berbeda dengan sambal bawang pada umumnya ya. Karena ini bawang putihnya kan saya buat terpisah dengan cabenya. Jadi nanti setiap gigitan dari si ayam dan si cabai kita akan dapat rasa dari gurihnya bawang putih yang kita goreng. Jadi kalau belum pernah nyoba cara ini boleh dicobain ya. Di setiap gigitan nanti kita bisa rasakan rasa dari si bawang putihnya. Itu ya, warna yang kuning-kuning itu bawang putihnya. Jadi bawang putihnya nggak bercampur dan sudah gurih karena digoreng, ditumis terlebih dahulu di depan sebelum dicampurkan dengan cabenya ya. Akan kita bumbuin dengan garam, gula, dan penyedap. Sudah begini saja, rasanya sudah enak banget ya. Nah seperti ini, sudah selesai, kita akan matikan ya. Ini saya sudah coba tadi pas, saya matikan dulu. Langkah berikutnya kita akan menggoreng si ayam. Sebelum digoreng kita akan lumurin ayamnya dengan tepung basah dulu, terus tepung kering ya. Ini ayam yang sudah kita marinasi tadi, kita celupkan ke tepung basah seperti ini. Terus kita akan celupkan ke tepung keringnya. Seperti ini saja. Kita akan tepuk-tepuk sedikit ya supaya lengket. Terus kita sisihkan. Begitu seterusnya ya. Ini saya celupkan ke tepung yang basah. Terus ini kita celupkan ke tepung yang basah ayamnya. Terus kita celupkan kita taburin tepung kering ya. Seperti ini saja. Gampang ya guys, gak susah. Tapi ini rasanya endul. Wajib dicobain ya penggemar sambal. Nah ini. Jadi nanti seperti ini. Oke, ini saya akan teruskan dulu ya. Saya selesaikan dulu supaya durasinya nggak terlalu panjang. Oke, sekarang kita akan goreng ayamnya.
Ini minyaknya sudah panas, saya akan goreng ayamnya. Minyaknya harus benar-benar panas ya, supaya tepungnya nggak lepas. Kita goreng dulu ya. Ini minyak yang saya pakai minyak bekas, jadi seperti ini, bukan minyak baru ya. Jadi berbuih. Kita balik ya. Ini minyak yang saya pakai minyak kelapa, tapi sudah pernah saya pakai buat goreng kerupuk. Jadi ini minyak bekas, tapi masih layak, masih encer ya. Kalau bukan minyak kelapa, sudah pernah kita pakai goreng pasti kental ya. Ini masih encer karena ini minyak kelapa. Ini sudah matang ya. Karena ini minyak kelapa, jadi nggak bisa sampai yang kuning banget ya matangnya ya. Kalau minyak biasa kan memang bisa sampai coklat banget matangnya. Ini saya angkat dulu. Seperti ini jadinya, karena ini file ya, sudah nggak ada tulang, jadi lebih cepat dalam menggorengnya. Ini sambal bawang yang kita buat tadi, kita akan taruh di atasnya seperti ini. Terus kita geprek ya nanti ya. Nah, seperti ini aja. Ini enak sekali loh guys. Kalau belum pernah coba yang cara saya ini, lain kali boleh dicoba ya. Kalau ayam masih ada tulangnya kan agak repot ya, bersihinnya gorengnya juga lama. Jadi kalau misal pun itu paha ayam yang kita pakai, kita bisa lepaskan dulu tulangnya, jadi lebih gampang ya. Seperti ini kita geprek aja, seperti ini kita tekan-tekan seperti ini ya, supaya si sambelnya masuk ke dalam ayamnya. Sudah seperti ini saja. Jadi makanan kita hari ini. Tara, beginilah ayam geprek ala aku ya. Lihatlah, ini sudah boneless, skinless. Menurut saya ini lebih sehat dari yang ada. Karena kalau kita goreng ayam utuh dengan tulang, itu pasti ada kulitnya. Nah, kulit itu juga lemak ya. Terus ini yang saya pakai ayam bagian dada ya. Kalau kalian nggak suka dada, suka yang paha juga boleh. Bisa dikulitin, kulitnya dibuang, tulangnya dibuang, jadi tinggal dagingnya saja. Kalau mau praktis, tapi kalau enggak, tetap digoreng dengan tulangnya juga nggak masalah ya. Ini akan saya coba. Lihatlah. Jadi tekstur sambelnya itu masih kasar-kasar seperti ini. Ya, masih sangat kasar. Terus kita masih bisa lihat itu bawang putihnya masih bertebaran ya. Jadi setiap kali kita makan, nanti akan kebagian bawang putihnya. Dan setiap gigitan kita akan dapat bawang putihnya. Ini saya cobain dulu ya. Sangat enak sekali. Ini tadi saya numis cabenya agak kelamaan ya, jadi agak kering. Kalau suka yang agak basah, jangan lama-lama, tadi segera diangkat, segera dibumbuin terus diangkat ya. Ini saya tadi kan agak lama karena harus menyelesaikan videonya, jadi kering agak, tapi nggak masalah, masih enak, masih sangat enak tepatnya. Ini tepungnya kriuk, sambelnya enak banget. Jadi bawang putih yang saya tumis, saya goreng sendiri di awal tadi,
itu memberikan tambahan rasa ya. Kalau kita blend di awal bersama dengan cabenya langsung, mungkin nggak sedapat ini rasa bawang putihnya ya. Jadi bagi kalian yang pengen nyoba cara yang saya buat ini, boleh ya. Yang belum pernah nyoba, boleh dicoba ya cara yang saya buat hari ini. Oke. Kalau suka dengan resep ini, suka dengan cara saya memasaknya, tetap support saya ya dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman yang lain juga bisa mencoba resep yang saya buat ini. Thank you for watching ya guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.